Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu bodoh yang hebat, bab 894 Raja. Kekuatan yang tidak tahu dari mana asalnya itu terlalu kuat, sebanding dengan kekuatan bola meriam. Dimas Wu tidak sempat menahan serangan itu, dia hanya merasakan darah di tubuhnya melonjak, organ-organ di dalamnya berdenyut, hembusan darah yang tidak bisa dia kendalikan mengalir ke tenggorokannya, tiba-tiba muncrat keluar. Dia yang terbang terbalik, darahnya muncrat ke udara, seperti hujan darah merah, terbang puluhan meter jauhnya. Dia menenangkan pikirannya dan menenangkan tubuhnya, dia berbalik, dan mendarat di atas tanah. Setelah berdiri dengan tegak, sepasang mata Dimas Wu terlihat seperti elang. Dia mengamati sekeliling dengan tajam, semua inderanya tiba-tiba terbuka, dengan tajam mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Komandan raksasa mayat yang dipukul hingga terbang oleh Dimas Wu telah terjatuh ke atas tanah. Dia sudah sekarat dan hampir tidak bisa bergerak, jelas bahwa bukan dialah yang melakukan serangan mendadak itu kepada Dimas Wu. Dimas Wu secara otomatis dapat merasakan bahwa ada orang lain yang memancarkan kekuatan yang jauh lebih kuat di atas komandan raksasa mayat itu, tetapi pada saat dia mengamati dan merasakan sekitarnya dengan tenang, dia tidak menemukan orang yang mencurigakan di sini. Dimas Wu tidak bisa menahan kerutan di keningnya, pandangan matanya dilapisi dengan ekspresi bermartabat, ekspresinya sangat serius. Komandan raksasa mayat yang jatuh ke atas tanah, tersentak beberapa saat, pada akhirnya dia memulihkan sedikit kekuatannya, perlahan-lahan dia menoleh, menatap Dimas Wu dengan ganas, dan berkata dengan suara beratnya, Raja Mayat akan segera muncul, kamu pasti akan mati. Tidak diragukan lagi, serangan tiba-tiba barusan adalah mahakarya Raja Mayat yang disebut-sebut oleh komandan raksasa mayat itu. Setelah mendengar ini, Tao Ti yang berada di samping menjadi semakin khawatir, tidak dapat dipungkiri dia langsung mengingatkan Dimas Wu, kamu harus berhati-hati, Raja Mayat bukanlah komandan raksasa mayat biasa, dia adalah komandan raksasa mayat dari zaman kuno yang telah berlatih setidaknya selama 10.000 tahun, kekuatannya yang menakutkan di luar bayangan kita. Semakin Tao Ti membicarakannya, semakin dirinya merasa kaget, hatinya dipenuhi dengan kecemasan, setiap bulu halus di tubuhnya berdiri. Ketika Dimas Wu mendengarkan kata-kata Tao Ti, ekspresinya masih terlihat sangat serius, tetapi dia tidak berbicara. Komandan raksasa mayat itu bangkit berdiri dari atas tanah, dengan ekspresi puas di wajahnya, mata hijaunya bersinar dengan tajam, menatap Dimas Wu yang memiliki ekspresi serius itu, kemudian berkata dengan gembira, sekarang baru merasa takut. Sudah telat, kalian telah menjadi target Raja Mayat, dan sekarang bahkan para dewa sekalipun tidak bisa menyelamatkanmu. Hahaha. Setelah selesai berbicara, komandan raksasa mayat itu tidak mempedulikan segalanya, dia langsung tertawa terbahak-bahak, dia dengan jelas membuat gambaran kematian Dimas Wu yang tragis di benaknya. Tawa terbahak-bahak dari komandan raksasa mayat itu bergema di gua, membuat suara gemaan yang besar. Tiba-tiba, ada bau menyengat yang sangat kuat, seperti bau letusan gunung Merapi yang masuk dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh pemandangan, setiap ruang, dipenuhi dengan aroma bau busuk itu. Dimas Wu dan Tao Ti yang menghirup bau busuk itu, tiba-tiba mereka merasa pusing, mual, dan sesak nafas di dadanya. Reaksi yang berturut-turut ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, mereka tidak bisa bernafas lagi. Bahkan jika mereka tidak bernafas pun, bau itu secara otomatis akan mengalir ke rongga hidung mereka dan menembus ke paru-paru mereka. Terlebih lagi, bau busuk itu semakin kuat, lebih dan lebih menyengat, seolah-olah ada sumber bau busuk yang akan mendekati mereka. Ketika bau busuk itu terasa sudah mencapai titik terbaunya, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari salah satu lorong dan berdiri tepat di depan Dimas Wu. Setelah melihat sosok ini, komandan raksasa mayat itu seketika terlihat sangat gembira,
Seluruh tubuh kurusnya merangkak di tanah. Dia berteriak dengan penuh semangat dan senang, "Hormat Raja Mayat." Sosok yang tiba-tiba muncul ini adalah komandan tertinggi dari raksasa mayat, Raja Mayat. Penampilan King Kors lebih jelek dan lebih menyeramkan dari raksasa mayat lainnya. Sangat jelek sehingga orang tidak mampu melihatnya secara langsung. Penampilan itu sangat mencemari pandangan mata orang. Dia juga tinggi dan kurus, seperti kerangka tulang yang besar, tetapi ada lapisan kulit keriput lain di kerangkanya. Kulitnya berwarna hitam dan kuning, terlihat berkeriput dan kasar. Dia tidak melihat ada darah atau daging di tubuhnya. Dia terlihat tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rambutnya seperti rerumputan kering. Tidak terawat, kotor dan bau, matanya cekung, bola matanya menunjukkan warna hijau yang paling tua. Cahaya gelap dari matanya menakutkan sehingga membuat orang menjadi takut dan menciutkan nyali orang. Nafas yang dikeluarkan dari tubuhnya bahkan lebih menakutkan dan lebih kuat. Dia terlihat sangat bermartabat, seolah-olah dia adalah wakil dari neraka dan simbol kematian. Dia mengabaikan komandan raksasa mayat yang menyembahnya. Dengan sepasang mata hijau tuanya, dia hanya menatap Dimas Wu. Tidak ada emosi di matanya, tapi ada cahaya dingin yang membuat orang takut. Dimas Wu yang ditatap oleh Raja Mayat, hanya merasakan pisau tajam yang tidak terhitung jumlahnya telah menembus tubuhnya, membuatnya merasakan rasa sakit seperti kesemutan. Pada saat yang sama, aura agung yang keluar dari Raja Mayat itu sangat nyata dan itu sangat menekan tubuh Dimas Wu. Dia merasa seperti ada gunung besar yang menekan dadanya. Dadanya sesak sehingga membuatnya ingin terjatuh. Dimas Wu tidak tahan dengan tatapan Raja Mayat itu, tidak tahan dengan aura Raja Mayat itu, tidak tahan dengan bau Raja Mayat itu. Dia sepenuhnya mengeluarkan kemampuannya. Dengan cepat dia termundur dan menarik diri dari padangan Raja Mayat, menjaga jarak di antara mereka. Namun, tidak peduli seberapa jauh dirinya berada, tekanan di tubuh Dimas Wu dan rasa sesak napas yang tidak nyaman itu masih tidak dapat berkurang. "Kamu membunuh semua rakyatku." Menatap Dimas Wu sejenak, Raja Mayat itu berbicara dengan pelan. Suara Raja Mayat itu juga sangat tidak enak didengar. Seolah-olah tenggorokannya telah digosok oleh kerikil, kasar, kecil, rendah, dan mengerikan, seperti suara kematian yang menggemparkan jiwa. Perasaan tidak nyaman Dimas Wu sudah naik ke tahap tidak terduga. Dia mengerutkan keningnya dalam-dalam dan berkata dengan suara yang berat, "Itu benar." Ketika Raja Mayat mendengar kata-kata itu, matanya penuh dengan cahaya keganasan. Dia membuka mulut besarnya, menunjukkan taring kuningnya, kemudian berkata dengan suara tajamnya, "Apakah kamu tahu akibat dari melakukan ini?" Kata-kata Raja Mayat penuh dengan ancaman. Tubuhnya tiba-tiba melepaskan aura pembunuh yang agung. Tidak tahu kekuatan aneh apa yang terkandung dalam aura pembunuh ini. Aura itu memenuhi segala penjuru ruang, berubah menjadi kandang yang tidak terlihat dan menutupi sebagian tempat. Lapisan itu menutupi Dimas Wu yang sudah mundur dengan jarak jauh. Taoti tidak menjadi target oleh Raja Mayat, tetapi dia hampir dikejutkan oleh aura pembunuh yang menakutkan ini. Dimas Wu tidak bisa mengabaikannya. Dia segera mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya dan melepaskan perisai pelindung energi sejati yang tidak terlihat untuk menahan aura pembunuh yang memenuhi Raja Mayat itu. Pada saat yang sama, dia perlahan-lahan berbicara dan berkata dengan suara serius, "Jika aku tidak membunuh mereka, maka orang yang mati adalah aku." Dengan sepasang mata hijau tua yang memancarkan cahaya dingin, Raja Mayat itu menatap Dimas Wu dengan tegas. Dia berkata dengan suara yang rendah, "Tidak perlu mencari alasan, karena kamu sudah melakukannya, kamu akan menanggung akibatnya, karena kamu telah membunuh begitu banyak rakyatku. Maka aku akan membuat menjadi raksasa mayat dalam keadaan hidup-hidup, membuatmu merasakan lebih baik mati daripada hidup, bekerja untukku selamanya." Kebanyakan raksasa mayat akan dibentuk setelah mereka meninggal, dibentuk oleh langit dan bumi selama 100 tahun, baru bisa berubah menjadi raksasa mayat. Dalam proses itu mereka tidak akan merasakan kesakitan. Akan tetapi, membentuk orang yang hidup menjadi raksasa mayat, bukankah itu sama saja dengan mengubah orang yang hidup menjadi mayat?
membuat organ dalam tubuhnya membusuk dan habis, tetapi mereka masih dibiarkan untuk bernafas, sehingga membuatnya tidak dapat hidup juga tidak dapat mati. Sampai akhirnya, dia tidak hanya tidak bisa hidup dengan normal, dia masih harus merasakan rasa sakit yang luar biasa setiap saat. Ini adalah bentuk hukuman bagi orang yang paling sengsara, 100 kali lipat lebih sengsara daripada mati langsung. Begitu kata-kata itu terucapkan, Raja Mayat tidak merasa ragu lagi, tangan kurusnya yang besar melambai ke arah Dimas Wu dengan santai. Tiba-tiba, aura hijau tua menyembur dari tangannya. Aura itu memancarkan cahaya, menyebar di udara, hal itu langsung berkumpul membentuk menjadi cahaya pedang hijau yang berkilauan, pedang yang mengandung aura yang menakutkan, diisi dengan bau busuk yang bisa membuat orang pingsan. Bau ini, ternyata ini racun mayat di tubuhmu, seru Dimas Wu. Bau busuk ini berbeda dengan bau menyengat yang tadi menyelimuti seluruh area ini, tapi bau ini sama dengan bau saat pertama kali Dimas Wu memasuki gua ini. Bau ini beracun. Ketika Dimas Wu baru masuk ke dalam gua, yang dia cium hanyalah jejak bau yang menyebar dari tubuh Raja Mayat, tapi hanya dengan jejak baunya saja, hal itu menyebabkan Dimas Wu memiliki tanda-tanda keracunan dan hampir pingsan. Saat ini, Raja Mayat sudah dekat dengannya, kemudian saat ini dia mengeluarkan racun mayat yang sangat kuat. Jika dia terkena racun mayat ini, mungkin saja dia akan langsung mati di tempat. Dimas Wu terkejut, dia segera menahan napasnya, melepaskan kekuatan energi sejati yang khusus, membentuk perisai pertahanan isolasi, menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, sosoknya seperti anak panah yang dilepaskan, mundur dengan cepat. Namun, walaupun Dimas Wu telah mundur dengan cepat, tetapi racun mayat yang membentuk cahaya pedang hijau itu memiliki kecepatan lebih cepat. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tajam itu menyusul Dimas Wu, mengenai perisai perlindungan tubuhnya. Trak! Perisai perlindungannya yang kuat dan kokoh, tapi begitu disentuh oleh cahaya pedang hijau itu, perisai itu seperti kepingan salju di bawah terik matahari, seketika ada sebuah lubang besar yang meleleh. Cahaya pedang hijau yang tajam seperti pisau yang memotong bambu, menembus lubang besar perisai perlindungannya dan menembak langsung ke tubuh Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.